Halo Sobat di Mabuk Buku, balik lagi dalam channel kesayangan kita di Mabuk Buku. Kali ini edisi spesial karena Kila mau tubruk alias tukaran buku biar gak suntuk. Nah, dengan siapa dan kemana sih tukerannya? Ikutin yuk. Nah, di belakang aku sudah ada kumpulan buku-buku yang udah dibaca. Ini orangnya agak pinggir sedikit ya, supaya kelihatan buku-bukunya. Nah, dalam rangka liburan ini aku bakal ke tempatnya Riwe dan mau membawakan kejutan, yaitu beberapa buku yang udah Kila baca dan dirasa pasti Riwe bakal suka nih. Kita pilih yuk. Oke, setelah undian ternyata terpilih 2 buku yang bakal ditukar. Oke, itu tadi 2 buku yang mau ditukar. Nah, supaya tidak suntuk di perjalanan, Kila juga sudah persiapkan buku yang bakal dibaca, yaitu Il Richiamo del Cuculo dari Robert Galbraith. Nah, jadi kalau kalian yang ingat nih, Robert Galbraith ini adalah nama alias dari J.K. Rowling. Ya, dia itu penulis Harry Potter. Dan kali ini dia menggunakan nama samaran untuk menulis cerita detektif dari Cormoran Strike dan asistennya yang cantik yang bernama Robin. Pasti seru banget nih di jalan, supaya nggak suntuk dan ngantuk. Karena nanti kalau ngantuk kelewat keretanya. Halo Mabukers, jumpa lagi bersama saya Riwe di channel Di Mabuk Buku. Di episode kali ini kita akan mengadakan tubruk, tukaran buku biar gak suntuk. Nah, kali ini tubruknya itu bakalan spesial banget nih teman-teman. Karena apa? Karena biasanya kalau tubruk itu kan kita tukaran bukunya kan lewat pos ya, jadi kita saling mengirim buku melalui paket. Ada seseorang yang udah jauh-jauh datang dari suatu tempat yang langsung membawakan buku buat aku nih. Siapakah dia? Yuk kita lihat sebentar lagi. Oke, jadi inilah dia orangnya. Ada Kila di sini. Halo semua. Oke. Makasih nih ya Riwe udah bolehin aku datang ke rumahnya, mampir-mampir dan jalan-jalan, juga makan-makan. Oh iya dong. Jadi teman-teman, Kila ini tinggal di Italia. Kalau teman-teman sering nonton live kita, Kila ini live dari Italia. Sedangkan aku sekarang live dari Belanda gitu. Jadi Kila lagi berkunjung ke Belanda nih. Dalam rangka jalan-jalan sekalian tubruk katanya. Iya. Emang iya? Yoi, aku udah siapin nih dari Itali satu paket seperangkat alat baca. Banyak sekali, apa aja itu? Jadi yang pertama ada yang manis-manis dulu nih, coklat-coklat dari Itali. Supaya makin semangat bacanya. Jadi ini ada apa ya? Ada sajennya nih teman-teman. Kemudian ada tartufone. Ini bukan promosi loh. Jadi tartufone itu kalau yang pernah dengar jamur truffles. Nah, jadi truffles itu nggak selalu dipakai untuk jamur yang untuk masakan, untuk pasta atau pizza. Kadang dipakai juga untuk namanya doang sih yang dipakai gitu. Jadi untuk coklat yang bertaburan. Nah, tartufone artinya truffles yang besar. Jadi ini bertaburan. Kebetulan bukan bertaburan truffles ya, bertaburan nocciola atau hazelnut. Wow, thank you Kila. Dan yang terakhir ada coklat dari mancanegara. Jadi ada coklat Ekuador, ada coklat dengan mint, Venezuela, South America dan lain-lain. Wah, thank you banget Kila. Ini unik ya. Ini harus dicoba satu-satu karena beda-beda nih semuanya. Thank you ya Kila. Nah ini sekarang bukunya apa nih? Kok aku banyak banget sajennya? Oke. Nah kita tiba ke bukunya ya. Jadi, tara. Oh, ada 2 buku. Yang biru dan yang kuning. Karena Riwe suka kuning. Oh gitu ya. Mau yang mana dulu nih? Yang mau ditanya? Aku mau penasaran sama yang ini ya.
Karena dari covernya ini udah ada lambang X yang identik dengan matematika. Bener aja nih ada tulisan mathematics. Judulnya The Joy of X. The Joy of X dari Stephen Strogatz. A Guided Tour of Mathematics from One to Infinity. Jadi buku ini ditulis oleh seorang ahli matematika yang bercerita bagaimana sih supaya kita bisa berpikir kritis secara matematis. Bukan hanya menghafal rumus dan formula, tetapi juga mengaplikasikannya dan mengasosiasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami makna dari formula tersebut. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya matematika itu invention atau discovery? Menurut kamu? Bedanya apa? Invention atau discovery? Kayaknya invention ya, bukan ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi discovery juga, jadi matematika itu melibatkan kedua sisi, baik invention dan discovery. Nah, di sini tuh diceritakan dari mana sih asalnya rumus-rumus, misalnya pi atau yang sering kita tulis 3,14. Bener gak sih 3,14 22/7 itu? Dari mana dapatnya? Iya. Kalau Kila udah baca buku ini? Sudah. Terus gimana kesan-kesannya? Jadi apa ya, terinspirasi gitu. Oh ya, ternyata penasaran itu bukan sesuatu yang harus dipendam, tapi digali gitu. Karena banyak juga literasi yang membahas, oh dari mana sih asalnya pecahan, terus kenapa disebutnya pembilang dan penyebut gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari pekerjaan yang Kila lakukan sekarang ini berguna banget nggak buku ini? Sebenarnya kalau berguna bukan formulanya yang dipakai, tapi cara berpikirnya yang membantu kita untuk menyelesaikan beberapa masalah yang kita temukan sehari-hari gitu. Karena ternyata rumus-rumus matematika itu dideduksi dari kehidupan sehari-hari. Gitu. Oh wow, ini sepertinya cukup ini ya, bahwa membuktikan bahwa matematika itu bukan cuma teori, tapi memang sesuatu yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan tentunya pasti akan berguna di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi matematika itu nggak cuma dipakai untuk lulus sekolah doang, tapi juga praktikal. Nah, nice. Jadi ada alasan kenapa kita belajar matematika, nggak cuma untuk ujian, seharusnya kita bisa pakai sehari-hari. Oke, aku penasaran banget nih, next akan aku baca. Terus satu lagi apa tuh Kila, yang kuning? Yang kuning-kuning. Yang kedua, Never Split the Difference ditulis oleh Chris Voss. Negotiating as if your life depended on it. Jadi, buku ini ditulis oleh seorang mantan negotiator dari FBI, di mana beliau merupakan ahli negosiasi untuk masalah atau tawanan teroris. Oke, Kila juga udah baca buku ini? Sudah. Nah, aku lumayan penasaran karena ada FBI-nya. Gak cuma pengalaman dia berhasil membebaskan tawanan, tapi juga ada yang beberapa pengalaman di mana dia juga gagal. Dan dia menguraikan apa sih penyebab kegagalannya, supaya kita juga bisa menghindari kegagalan yang sama. Waduh. Jadi gak cuma cerita, tapi juga dia membagikannya dalam teori yang sistematis dan saran-saran yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada nggak satu contoh yang, kan Kila udah baca nih, yang udah Kila gunain di kehidupan sehari-hari dari buku ini? Penasaran? Ada dong. Jadi di sini kan diceritakan ya, gimana sih cara bernegosiasi yang baik. Jadi sebenarnya negosiasi itu bukan manipulasi, bukan untuk memenangkan apa yang kita mau, tapi menemukan solusi yang dimana kita bisa berkompromi antara dua pihak. Tidak, sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan begitu. Misalnya contohnya dalam kerjaan nih ya, kan konflik itu tidak bisa dihindari, tapi bisa ditanggulangi. Nah, bagaimana caranya kita menjawab atau memberikan sebuah pernyataan ketika terjadi konflik gitu. Contohnya nih ya, jadi kalau ada yang kolega atau customer yang panas-panas nih, mulai marah, nah, kita lembut-lembut jawabnya, oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi selain tentang serunya atau mencekamnya, mungkin ya mencekamnya pengalamannya si Chris Voss ini, kita masih bisa nih mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ini juga pastinya akan aku baca sampai habis karena sepertinya menarik banget.
Thank you ya Kila, tapi kayaknya ada satu lagi. Iya, ada satu lagi. Apa Ini tuh? dia. Jadi ini adalah selipan buku, tapi ada magnetnya. Karena kebetulan Riwe suka panda, nemu yang panda. Wah, lucu Itu, banget. pembatas Jadi ini itu. pembatas ya? Mm-mm. Oh, yang ini bentuknya apa nih? Lumba-lumba. Lumba-lumba pakai topi ya? Iya. Lumba-lumba pakai topi. Nah, ini panda. Oh, panda. Thank you. Kamu kok tahu aku suka panda? Soalnya aku emang pengumuman sih. Lucu banget sih. Karena emang buku-buku yang kita beli di sini biasanya yang berbahasa Inggris itu nggak ada plastiknya, terus juga nggak ada pembatas bukunya. Kalau teman-teman beli buku di Indonesia biasanya ada bonus pembatas buku langsung di dalamnya. Jadi ini bakalan berguna banget nih. Thank you ya Kila atas 2 bukunya. Semoga aku bisa segera menyelesaikannya dan nanti kita bisa review bareng-bareng buat teman-teman di rumah juga. Nah, nextnya Kila mau jalan-jalan kemana nih ke Belanda? Di Kemana Belanda ya? Mungkin ke toko buku yang pernah kamu datengin. Oh, yang di Utrecht. Iya, kan Oke. udah juga nih dibahas di channelnya. Kita verifikasi ya, bener gak sih toko bukunya seasik itu? Oh, iya. Oke, nanti kita bisa ke Utrecht, jalan-jalan ke Brugge, toko buku yang lumayan besar di Utrecht. Dan juga di belakangnya itu ada bibliotek atau perpustakaan kota Utrecht. Nanti kita bisa mampir juga ke sana. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa selalu follow kita dan subscribe channel YouTube kita di Mabuk Buku, dan juga follow Instagram kita di @dimabukbuku. Nanti kita akan update lagi kegiatan review buku, mungkin jalan-jalan ke toko buku nanti juga akan kita update, dan juga diskusi akhir pekan tiap weekend gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap baca buku. Sampai mabuk! Bye bye.